ada juga seni religius tapi orientasinya duniawi. Casingnya sih agama, tapi itu tujuannya yo dunia. Mungkin nyari popularitas, mungkin biar dikenal orang, mungkin ngejar honor besar, hanya nyari royalti saja. Nah, ini namanya seni religius tapi orientasinya duniawi. Oleh Syed Hussein Nasr, kategori ini tidak ada karena beliau orang baik. Kenapa sih saya harus rukun dengan orang lain? Kenapa sih saya harus hidup secara beradab, bermoral, beretika? Loh, biar hidup ini nyaman, enak. Hidup nyaman dan enak itu kan rasa. Rasa itu ranahnya estetika. Jadi ini logika awal kalau ada yang jawab. Jadi pertanyaan hubungannya apa dengan agama dengan keindahan. Yang kedua, semua yang selaras dengan fitrahnya manusia itu pasti indah, termasuk agama. Jadi ini sebenarnya asumsi, tapi buktinya banyak. Segala yang cocok dengan fitrah kemanusiaan kita itu kan indah. Tadi saya naik pesawat itu sebelum boarding itu ada krunya pesawat mendekati seorang bapak-bapak yang sudah sepuh. Kemudian dengan lembut ditawari, "Pak, apa Bapak memerlukan kursi roda?" Terjemahnya, "Enggak usah, saya masih kuat berjalan. Monggo kalau memerlukan saya ambilkan." Fenomena etik ini juga fenomena agama untuk saling menolong, saling membantu. Loh, itu kita melihatnya kan indah. Melihatnya nyaman, seneng kita rasanya. Jadi ini yang etik tadi. Ternyata etik itu buahnya antara lain kenyamanan, kegembiraan kita menyaksikannya. Ini sisi estetik sebenarnya. Kadang-kadang Bapak Ibu mungkin ngalami ya, lihat orang maling misalnya, tidak nyaman, ada copet tidak nyaman kita. Kenapa? Fenomena nyopet itu tabrakan dengan fitrah kebaikan kita. Begitu copetnya ketangkep terus dipukuli orang, tadi kita marah sekali ada copet, tapi begitu copetnya dipukuli kita tidak tega. Kenapa? Fenomena pemukulan itu juga tabrakan dengan fitrah kemanusiaan kita, termasuk fitrah agama. Jadi segala yang cocok dengan fitrahnya manusia itu indah. Agama juga sangat cocok dengan fitrahnya manusia. Kenapa begitu? Orang beragama itu apa? Makna sederhananya adalah orang, bagi saya ya, yang tidak sombong. Kenapa? Orang beragama itu orang yang sadar bahwa saya itu lemah, saya itu banyak kekurangan, saya itu banyak ketidakbisaan, kecuali saya bersandar kepada Tuhan. Ini kan orang beragama begitu. Berarti orang beragama itu pasti tidak sombong. Kalau ada orang beragama kok sombong, itu salah jalur. Orang beragama kok merasa besar, merasa hebat, dia salah jalur. Karena orang beragama itu sadar bahwa dia punya sandaran Tuhan. Jadi orang sombong itu orang yang merasa bisa sendiri, orang yang merasa mampu sendiri. Nah, ini sisi estetiknya agama. Kita melihat orang beragama itu kan indah. Lihat orang betapa patuhnya ya sama Tuhannya. Mungkin Bapak Ibu belakangan sering lihat gambarnya atau videonya Masjidil Haram. Ini kan musim-musim haji ya. Tersentuh kan kita lihat saudara-saudara kita bertawaf, sholat bareng-bareng. Itu kan indah kita melihatnya. Lihat orang begitu ikhlasnya meskipun desekan, itu kan kita melihatnya indah.
Fenomena keagamaan itu fenomena yang selaras dengan fitrah kita. Makanya ketika kita melihat itu rasanya indah. Kebalikannya berarti begitu. Segala yang nabrak fitrah kemanusiaan dan kehambaan kita itu biasanya tidak sinkron dengan kita. Kayak tadi misalnya orang sombong. Kita lihat orang sombong itu kan rasanya mules sudah. Nggak, orang kok kayak gini dengan kita, nggak nyaman sekali dengan dia, nggak enak. Kenapa? Karena apa ya? Kalau itu komputer, itu yang kompatibel dengan kita, itu kan yang selaras dengan fitrah kita, itu ya orang yang rendah hati, orang yang sabar, orang yang beriman dan lain sebagainya, itu yang kompatibel. Berarti kebalikan itu tidak kompatibel. Kalau komputer ya, kalau ketemu itu terus crash programnya, terus hang. Kita tidak cocok rasanya dekat dengan yang negatif-negatif. Makanya tadi nonton copet itu kita ngamuk karena pencurian itu makan haknya orang, tabrakan dengan fitrah kita. Tapi begitu dia dipukuli sampai bonyok semua, itu kita juga tidak tega. Nabrak juga dengan fitrah kita. Jadi di titik ini sebenarnya ya agama itu pada akhirnya berujung pada keindahan hidup. Beragama itu salah satu jalan bagi kita manusia untuk memperindah hidup ini. Kalau dimaknai secara estetik ya, orang Jawa punya istilah bagus, memayu hayuning bawono. Jadi memayu hayuning bawono itu kalau makna letternya, memayu itu memperindah, mempercantik. Hayuning bawono, indahnya alam semesta. Jadi alam semesta itu sudah indah dasarnya. Kehadiran kita diberi amanat untuk memayu, memperindah. Dengan kelakuan kita, dengan karya kita, dengan aktivitas kita, semoga alam yang sudah indah ini tambah indah. Jangan sebaliknya, kehadiran kita malah mengacaukan. Jadi yang dasarnya sudah hayu, jangan sampai kacau. Kehadiran kita memayu. Jadi memayu itu memperindah. Ya paling tidak jangan mengacaukan, jangan merusak apa yang ada di sekeliling kita. Jadi ini basic yang menghubungkan agama dengan ranah estetik. Lanjut, bisa ditangkap Bapak Ibu. Ini materinya anak kampus. Saya lanjutkan ya. Yang kedua, keindahan itu kalau dalam tata nilai hidup kita, hidup itu kan sering orang menyebutnya punya 3 nilai pokok. Yang keindahan ini jadi penyempurnanya. Hidup kita itu harus benar, harus baik, dan yang ketiga harus indah. Kalau pakai bahasa Arab itu ada hak batil, ada khair lawannya syar, ada hasan atau husn lawannya qabih. Ini nomenklatur kalau bahasa Arab. Hasan itu lawannya qabih. Nanti ada satu lagi, ma'ruf lawannya majhul. Makanya peradaban Arab sebelum Islam datang disebut jahiliyah. Kalau hak batil itu kebenaran yang sifatnya mutlak, tidak bisa ditolak. Faktanya memang begitu, hakikatnya memang begitu, itu hak dan batil. Hidup harus dasar ini. Kalau ini sama sekali kita tidak bisa nolak. Kita akan kesulitan mencari argumen untuk membantahnya. Nanti ada khair wasyar, kebaikan dan keburukan. Kalau dalam beberapa tafsir, khair wasyar ini hubungannya dengan tuntunannya Allah, syariatnya Allah. Apa yang harus kita lakukan dan apa yang jangan kita lakukan. Perintahnya Allah itu pasti khair, yang dilarang Allah itu pasti syar. Nah, yang ketiga, hasan dan qabih. Ini indah dan tidak indah. Jadi
Jadi hidup itu ya kebenaran, ya kebaikan, ya keindahan. Ini harus lengkap. Tidak cukup hanya benar, kita juga harus baik. Tidak cukup benar dan baik, kita harus indah. Ini contoh sederhana. Menutup aurat itu kebenaran. Jadi kita umat Islam itu wajib menutup aurat. Kemudian menutup aurat dengan pas, dengan tepat, sesuai yang kita yakini itu khair, kebaikan. Tapi kalau bisa tutup aurat kita itu tidak hanya benar, tidak hanya baik, tapi juga indah. Makanya tidak masalah ibu-ibu, apalagi kan itu wis di lemari itu bisa 3-4 lemari sendiri, yang model ini model itu. Kalau saya sama Mas Nur baju, yang penting celana sama beres. Tapi kalau ibu tidak apa-apa, ya itu fitrah, indah itu fitrah. Jadi ya lengkap, ya baik, ya benar, ya indah. Kita menasihati orang isinya pastikan kebenaran. Menasehatinya pastikan dengan jalan yang baik. Kemudian mekanismenya pastikan indah. Maka menasihati orang jangan pakai maki-maki, jangan pakai marah-marah, apalagi menghina-hina, tidak indah. Meskipun isinya baik, meskipun isinya benar. Kadang-kadang yang semula dianggap belakangan keindahan itu justru jadi kunci suksesnya kebaikan dan kebenaran sebelumnya. Jadi kebenaran dan kebaikan kalau kemasannya tidak indah, bisa saja orang terus jadi menghindar dari sana. Isinya sih makanan enak, tapi bungkusnya kotor sekali. Kemudian tidak estetik sama sekali. Orang mungkin ibu-ibu beli nasi goreng terus sama yang jualan bungkusnya cuma dikeruas-keruas terus ya. Itu kan kita mau makan juga mikir-mikir ini higienis apa enggak. Itu padahal cuma bungkus kan. Jadi keindahan yang semula kita anggap belakangan bisa saja menentukan makna kebaikan dan kebenarannya. Maka jangan dianggap sepele. Keindahan dalam agama orang kadang menyebutnya penyempurna. Belum sempurna nilai kalau kita belum tuntas sampai level keindahan atau estetika. Baik, jadi ini dua jawaban ya. Kalau tadi ada pertanyaan hubungannya apa agama dengan keindahan. Jadi agama itu indah pasti. Cara ngetes indah atau tidak indah, kalau di teori estetika itu teori yang paling terkenal adalah kembalikan pada rasa kita. Itu nanti akan terasa. Yang ndak indah itu kita rasanya ndak srek. Bapak Ibu mungkin sering dengerin medsos itu, isinya bener sih, tapi cara ngomongnya gitu, saya kok rasanya gimana gitu. Itu kenapa? Kemasannya kurang indah. Akhirnya pesan utamanya tidak tertangkap. Misalnya ya saya ngomong kayak gini terus kemasan saya ndak indah. Saya pakai kaos oblong saja terus pakai celana pendek sekian terus sambil medingrang begini. Itu Bapak Ibu mungkin alah opo itu ustaznya gitu. Itu kan terus saya bilang kan ini casing ibu-ibu kan intinya yang penting yang saya omongkan kan terus bubar ibu-ibu ndak jadi. Pasti begitu. Jadi yang semula kita anggap tersier belakangan keindahan, tapi bisa saja dia mempengaruhi makna sebelumnya. Agama itu indah, mari kita jalankan, kita sampaikan secara indah. Baik, jadi ini dasarnya ya. Terus saya lanjutkan, saya sebentar nanti yang panjang beliau, yang dalam, yang ruwet. Nah, saya sebenarnya masuk ke tema yang banyak dibahas orang tentang hubungan agama dengan keindahan. Sejauh mana sih kemasan keindahan ini diperkenankan dalam agama? Nah,
Contoh keindahan tadi kan sudah ada contohnya ya. Kita baca sholawat, kita cuma baca Allahumma sholli ala Muhammad, itu sudah sholawat. Tapi akan lebih indah kalau ada nadanya, ada lagunya, lebih menyentuh kita. Kadang-kadang ada musiknya, lebih menyentuh kita. Nah, terus orang bertanya, sejauh mana ini boleh dan diperkenankan? Ini saya mesti nanti ada pertanyaan itu saya jawab dulu. Mesti nanti mengarah ke sana. Jadi biar nanti tidak jadi tanya, biar ibu-ibu mikir lagi nyari pertanyaan. Mesti nanti pertanyaannya menurut seni menurut agama, musik menurut agama, nanti ke situ mesti. Yang penting yang pertama, saya bukan ahli fikih, jadi nanti jangan tanya hukum ya pada saya. Haram, halal itu tugasnya beliau-beliau. Saya ngomong dari perspektif saya. Yang agak sufistik ya agak filosofis. Yang pertama, saya ambil ada satu pendapat dari filosof besar, namanya Sayyid Hussein Nasr. Kata beliau, estetika itu, keindahan itu, termasuk yang dalam bentuk seni, adalah silent theology. Silent theology, silent itu diam-diam, teologi itu ajaran agama. Kadang-kadang, contohnya begini loh, ada ustadz ceramah sampai berbusa-busa 2 jam penuh, kita tidak paham apa-apa, tidak tersentuh apa-apa, juga tidak tambah dekat dengan Allah. Tapi mendengarkan musik mungkin yang religius, yang dalam bentuk apa, mungkin sebentar saja kita langsung tersentuh, langsung nyambung dengan Allah. Ini yang disebut silent theology oleh Sayyid Hussein Nasr. Saya ngomong ini mungkin bisa 45 menit, 1 jam sampai capek. Terus terakhir ibu-ibu cuma komen, Pak Faiz itu ngomong apa tuh ya? Tapi tadi mungkin sebelum acara mulai ada musik misalnya sholawatan. Sholawatnya belum tuntas tapi kita langsung tersentuh hati kita, ingat pada Allah. Itu yang disebut silent theology. Jadi ada dimensi ininya ternyata dalam estetika. Makanya para ulama zaman dulu berusaha memanfaatkan estetika ini untuk kepentingan-kepentingan agama. Dulu banyak yang bikin syair-syair, bikin lagu-lagu. Para wali itu memanfaatkan seni, ada yang gamelan, ada yang wayang dan lain sebagainya. Dalam rangka apa? Menyentuh hati kita agar lebih nyambung dengan yang di atas. Itu yang disebut silent theology. Jadi ini hubungannya agama dengan keindahan. Ternyata selain agama itu indah, keindahan juga bisa jadi media, bisa jadi jalan untuk lebih menghayati agama. Nah, tapi kan juga tidak tanpa batas. Batasnya apa? Nah, ini mulai ngomong teori. Seni yang bagaimana sih? Yang utama yang bisa jadi kendaraan kita menuju Allah. Ini ada satu teori menarik. Jadi ada beberapa karakter seni. Jadi nanti kalau ditanya apa boleh musik, apa boleh syair, apa boleh. Nah, dalam dunia tasawuf dikenal boleh asal punya beberapa karakter ini, entah salah satu atau salah duanya. Saya tidak tahu, lupa jumlahnya berapa, tapi nanti sampai berapa berarti jumlahnya itu. Yang pertama apa? Seni yang membawa efek tawajud. Tawajud itu membawa pada kesadaran yang maha wujud, yaitu Allah. Jadi, Pak, saya tadi dengar lagu religius itu luar biasa, tiba-tiba nangis Pak saya. Nah, itu berarti lumayan, tidak sia-sia, ada efek positifnya, membuat kita tambah sadar tentang Allah. Ini istilahnya tawajud. Jadi mengantarkan kita kepada Allah. Ya
tentu saja pasti yang membawa ke sana itu seni-seni yang positif, bukan seni. Tidak mungkin goyang koplo bisa mengantarkan ke sana. Tidak mungkin yang saru-saru goyang, tidak mungkin ke sana, tidak. Kalau ada orang bilang begitu ya ngaco, mesti bohong dia. Pak, saya tuh lihat striptis itu langsung ingat Allah, tidak mungkin. Saya dengerin koplo yang gitu-gitu langsung tidak mungkin ke sana. Kalau dia yang gitu-gitu mesti yang keluar nafsunya, tidak bisa dibohongi. Tapi Bapak Ibu yang tahu ya, mana yang mengantarkan kita tawajud. Yang kedua, yang cirinya tajarrud. Ini dalam dunia tasawuf ada istilah tajrid. Tajarrud itu yang melepaskan kita dari segala keterikatan duniawi. Ada kan mungkin seni tertentu, musik tertentu, lagu tertentu yang terus membuat kita berkesan bahwa ternyata dunia itu tidak penting. Ini namanya ada fungsi tajarrudnya. Mungkin ibu-ibu sering mungkin ya mendengarkan musik apa atau lagu apa, terus utang lupa, yang masalah lupa itu ingatnya Allah saja. Ini ada fungsi tajarrud. Kegelisahan duniawi kita teratasi, kita lebih fokus pada pengabdian pada Allah saja. Ini fungsi tajarrud namanya. Nah, kalau ada seni yang bisa membuat kita tajrid, kalau dalam dunia tasawuf ini seni yang mulia, utama. Jadi karena kadang-kadang diceramai orang-orangnya sampai marah-marah, kita tidak tersentuh juga. Tapi dengar seni sebentar saja, kadang lihat lukisan indah sekali sebentar saja, kita langsung connect, langsung hidup semangat religius kita. Nah, itu yang kedua, ada fungsi tajarrud. Yang ketiga, ada fungsi tazkiyah. Tazkiyah itu pembersihan diri. Kemarin ternyata saya sombong ya. Kemarin ternyata saya curang sama, tidak boleh, baru sadar saya dari itu. Ini namanya punya fungsi tazkiyah, pembersihan diri, pembersihan hati. Saya setelah mengikuti sholawatan tadi, saya baru sadar selama ini saya terlalu merasa sombong, saya terlalu merasa tinggi hati, saya terlalu memikirkan duniawi. Ini berarti ada fungsi tazkiyahnya. Jadi ada fungsi tazkiyatun nafasnya. Ini mungkin kalau nonton wayang misalnya para wali zaman dulu itu orang disadarkan, wah itu kayak kelakuan saya, itu kelakuannya Duryudono, itu berarti saya, wah saya agak terlalu cengengesan, seperti saya ternyata licik kayak Sangkuni ya kalau dicerita itu. Ini ada fungsi terus pembersihan. Nah ini kalau dalam agama kemudian dianggap yaitu salah satu jalan silent theology tadi. Kemudian ada juga selain tazkiyah, yaitu fungsi hikmah. Fungsi hikmah itu kita dapat pelajaran dari situ. Mungkin isinya materi-materi yang membuat kita merenung, berpikir, menemukan kearifan-kearifan hidup. Wah, syair-syair lagu tadi menyadarkan kita tentang betapa fananya hidup ini. Nah, ini fungsi hikmah. Musik yang dilantunkan tadi membuat kita sadar bahwa betapa luasnya kekuasaannya Allah. Ini ada fungsi hikmahnya. Jadi kalau hikmah itu berarti ada iktibar, ada pelajaran yang kita ambil dari sana. Kemudian ada lagi fungsi dakwah. Nah, kalau ini kan seni yang dipakai untuk ngajak orang lain ke dalam kebaikan. Kalau ini banyak ya, ada mungkin ada penceramah tertentu yang bawa musik. Ini main fungsi dakwah.
Oma Irama nyanyi, mungkin di sini kebanyakan angkatannya ibu-ibu termasuk saya, itu kan ada koneksi tersendiri dengan Oma Irama, Nasidaria. Itu generasi kita itu kan itu musiknya. Jadi anak-anak kita tidak nyambung dengan musik itu, tapi kita yang connect. Saya membayangkan kalau anak-anak kita itu tersentuhnya oleh Korea, oleh itu, ya semoga lah pada saatnya ada lagu Korea yang religius, lagu Barat yang religius. Jadi nyambungnya ke sana. Jadi ini ada fungsi dakwahnya. Atau paling tidak yang terakhir, seni yang bagaimana sih Pak yang berhubungan dengan agama, nyambung kita dengan Allah. Yang terakhir adalah fungsi madah. Fungsi madah itu seninya sendiri, isinya memang puji-pujian kepada Allah. Nah ini namanya fungsi madah. Jadi isinya ke sana. Jadi makanya kalau ada yang tanya, saya jawaban versi tasawuf ya, bukan versi fikih Pak. Musik dan lain-lain, lagu dan lain-lain, pertunjukan dan lain-lain boleh atau tidak kalau membawa fungsi-fungsi ini, membuat kita tawajud, membuat kita tajarrud, membuat kita tazkiyah, membuat kita ketemu hikmah, kemudian isinya memang mengajak pada kebaikan, kebenaran, dakwah, atau isinya yaitu memang puji-pujian pada Allah. Menurut saya itu utama, dan itu sudah dilakukan oleh banyak ulama, dilakukan oleh para wali zaman dulu. Jadi, buahnya adalah kebaikan. Baik, ini lumayan ya, dapat satu teori. Setuju apa enggak ya, ini perspektif namanya ya, salah satu teori. Selain banyak teori yang kemarin rame di medsos itu. Saya tambah satu lagi, nanti setelah itu beliau gongnya ya, yang terakhir itu mesti gongnya. Intinya. Nah, saya lanjutkan. Tadi kan ada silent theology tadi. Untuk memudahkan kita, kata Syed Hussein Nasr, ayo kita bagi ya jenis seni, jenis estetika yang menghubungkan kita dengan Allah. Ada seni atau estetika itu yang isinya bentuknya religius, maknanya juga religius. Kalau ini yang tidak usah dipertanyakan, itu pasti positif. Seni baca Al-Quran itu bentuknya religius, tujuan dan maknanya ya religius. Seni kaligrafi yang terus orang nulis Al-Quran itu kan juga seni. Kalau kita sama sekali anti seni, nanti baca Al-Quran tidak pakai nada, atau kaligrafi yang penting coret-coretnya tidak indah. Nah ini memang bentuknya religius, isinya religius. Nanti ada seni, istilahnya beliau tradisional. Kalau seni tradisional itu bentuknya seni biasa, kayak tadi Rhoma Irama lagunya dangdut, Nasidaria itu yang musiknya Melayu sebenarnya dangdut, tapi maknanya sangat religius. Nah, kalau ini masih utama, kata Syed Hussein Nasr. Jadi ya memang medianya saja kita pakai menyampaikan pesan-pesan agama. Seperti wayang itu kan sebelumnya bukan miliknya Islam, oleh para wali dipakai itu untuk mendakwahkan Islam. Jadi casingnya casing tradisi, tapi maknanya makna religius, makna agama. Yang ketiga ada seni sekuler. Kalau seni sekuler ini ya bentuknya tidak agama, maknanya juga bukan agama. Jadi seni biasa. Kalau ini seni biasa. Kalau ini kita harus hati-hati. Di yang ketiga inilah yang bisa membawa kita pada apa? Lahwun, buang-buang waktu sia-sia. Eman-eman waktunya kita pakai untuk yang seni
sekuler ini. Jadi kalau di Zaitun Nasr ada jenis 3 ini. Meskipun kalau boleh saya tambahi 1. Kadang-kadang ada juga seni religius tapi orientasinya duniawi. Casingnya sih agama, tapi itu tujuannya yo dunia. Mungkin nyari popularitas, mungkin biar dikenal orang, mungkin ngejar honor besar, mungkin hanya nyari royalti saja. Nah, ini namanya seni religius tapi orientasinya duniawi. Oleh Zaitun Nasr kategori ini tidak ada karena beliau orang baik. Beliau tidak membayangkan ada orang pakai agama untuk kepentingan dunia. Tapi hari ini banyak yang begitu. Makanya kita kategori ya, ini Bapak Ibu yang tahulah yang seperti apa yang menggunakan yang agama untuk kepentingan dunia. Jadi sekarang kita bisa mulai main. Kalau ada, ini kan semuanya langganan YouTube, ya nonton musik, ya nonton drakor, ya nonton apa saja. Coba ya, ini diklasifikasi biar tidak jatuh pada lahwun. Jadi jatuh pada kesia-siaan waktu, kesia-siaan umur untuk hal-hal yang tidak penting. Jadi itu yang kalau di Al-Quran itu yang kemarin dikutip itu wasyu'ara'u yattabi'uhumul ghawun, dan para penyair yang diikuti oleh orang-orang yang sesat. Jadi ini para penyair itu para seniman yang penggemarnya banyak padahal isinya tidak berkualitas. Jadi yang mereka ini kalau di ayat selanjutnya kan mereka yakuluna ma la yaf'alun. Ya mereka ngomong cinta-cintaan sih, tapi hidupnya juga tidak penuh kasih sayang. Mereka ngomong yang baik-baik tapi hidupnya kacau. Mereka ngomong setia dan sayang sama istri, besok pagi terus kawin lagi misalnya. Itu alladzina yakuluna ma la yaf'alun. Dan itu diketawakan sama Al-Quran. Jadi wasyu'ara'u yattabi'umul ghawun. Jadi yang diikuti oleh penggemarnya banyak, tapi ini seperti orang-orang yang tadi yang mengendarai seni dalam agama untuk tujuan hal-hal yang sifatnya duniawi. Baik, masih kuat Bapak Ibu? Iya, ya enak Bapak Ibu tinggal dengerin, saya mikir ini. Saya tadi bolak-balik terakhir. Satu lagi, kalau ini dari sastrawan besar Muhammad Iqbal dari Pakistan. Beliau ini ya penyair. Beliau setuju Islam memanfaatkan media-media estetika untuk meningkatkan kualitas individu maupun masyarakat, kecuali ya kalau ini beliau ngasih beberapa ukuran yang negatif. Seni yang kayak gimana sih yang negatif itu? Yang pertama kata Muhammad Iqbal, seni yang dekaden. Dekaden itu membawa pada hal yang negatif, membuat kita malas, membuat kita putus asa, membuat kita ngamuk pengen mukuli orang, membuat ini namanya seni yang dekaden. Setelah mendengarkan lagu ini, wah saya rasanya terpacu Pak untuk ngamuk saja, ini saatnya mukuli orang saja, ini seni dekaden. Atau wah saya jadi putus asa Pak, berarti hidup ini memang ini seni dekaden. Jadi seni mari dimanfaatkan untuk yang positif, jangan untuk yang negatif. Jangan masuk ke seni yang dekaden tadi. Zaman dulu saya masih ingat, zaman Orde Baru dulu ada larangan lagu cengeng. Nah, jangan nyanyi lagu cengeng, khawatirnya terpengaruh jiwanya. Nanti tiap hari terus nangis-nangis, pikirannya negatif terus. Setelah dengerin lagu terus curiga terus sama suaminya, ini pulang malam-malam jangan-jangan seperti lagu tadi. Ada yang dijenguk sebelum kesini mestinya. Ya, jadi negatif pikirannya. Jadi mikir yang jelek-jelek, ini namanya seni dekaden. Yang kedua kata Muhammad Iqbal, seni yang formalistik.
Seni yang formalistik itu biasanya jargonnya seni untuk seni. Tidak ada tujuannya, tidak ada maksudnya. Kok bikin lagu kayak gitu tujuannya apa? Tidak ada, asik aja sih. Ini namanya seni yang formalistik. Lo buat apa capek-capek bikin, tidak ada tujuannya. Jadi kata Muhammad Iqbal, ya janganlah, kita itu diberi daya untuk kreatif itu ya untuk kemanfaatan. Kalau seni untuk seni buat apa? Ngelukis indah sekali, tujuannya apa? Ya enggak, ya buat indah-indahan saja, enggak ada gunanya. Harus ada guna positifnya, harus ada tujuan positifnya. Itulah seni untuk seni. Makanya beliau ngeritik. Kalau di barat kan ada itu pandangan, loh ini seni kok, misalnya nanti ada orang tidak pakai baju di foto terus di share kemana-mana, seni loh ini, indah loh ini. Lah enggak lah, harus ada tujuan yang jelas, yang positif, jangan yang negatif. Kemudian kata Muhammad Iqbal yang ketiga, yang kreatif, tidak sekedar imitatif. Ini menarik. Mungkin ada yang tanya, kenapa sih Pak umat Islam itu tidak boleh gambar makhluk, orang persis orang? Itu kalau versi beliau juga nanti dijelaskan oleh Ismail Faruqi. Itu kata beliau, loh, Islam itu senang kreativitas. Kalau sekedar gambar persis orang itu tidak pinter namanya, tidak kreatif, tinggal niru saja kok. Justru yang lebih kreatif jangan hanya niru. Jadi Islam itu tidak senang imitasi, dia suka kreativitas. Kalau sekedar gambar orang persis orang itu namanya tidak kreatif. Foto juga bisa. Nah, maka gambar itu ya yang lebih kreatif, ada yang baru apa, apalagi yang baru ini ya yang ada manfaatnya apa, ada kontribusi positifnya. Jadi cara memaknainya seperti itu. Jadi kalau Bapak Ibu ditanya, Islam itu tidak menghargai seni, masa tidak boleh gambar makhluk? Loh, justru Islam sangat menghargai kreativitas, tidak sekedar imitasi. Kalau sekedar imitasi gampang, tapi kreatif itu perlu imajinasi yang lebih tinggi. Terakhir, Muhammad Iqbal juga mengkritik seni yang isinya hanya hayalan tanpa isi, hayalan kosong. Biasanya isinya seandainya yang tidak masuk akal, tidak ada gunanya. Kalau isinya khayal saja, misalnya seandainya ya bulan Oktober besok presidennya saya, terus itu ngapain mikir gitu, jauh ceritanya. Eman-eman energinya kalau hanya dipakai berkhayal yang tidak realistis. Boleh imajinasi tapi yang realistis, sesuai kondisi kita, yang terjangkau. Kreatif tapi yang ada manfaatnya, yang manfaat itu terjangkau. Tidak sekedar khayalan yang terlalu kemana-mana. Seandainya ya, misalnya terus waktu saya perlu hujan, tiba-tiba hujan datang. Waktu saya, ini khayal yang terlalu itu. Yang sederhana saja, yang pas, yang cocok untuk kebutuhan dan kepentingan kita. Nah, jadi fokusnya pada kemanfaatan dan kreativitas. Inilah yang diinginkan oleh Syekh Muhammad Iqbal, ulama besar yang filosof, yang karyanya luar biasa. Syair-syairnya banyak, sangat kreatif. Baik ya Bapak Ibu, jadi dari uraian saya tadi, ternyata agama, ternyata Islam itu sangat akrab dengan keindahan. Keindahan itu penyempurna dalam agama kita. Jadi tidak sekedar menjalankan kebenaran, menghidupkan kebaikan, tapi juga semaksimal mungkin sampai ke level keindahan. Karena ada hadisnya itu, Allah menyukai seorang hamba ketika melakukan sesuatu itu ayut kinahu. Ayut kinahu itu menjalankannya sampai tuntas paripurna. Sampai tuntas paripurna itu sampai ke pertimbangan
indah tidak indahnya, tidak sekedar baik buruk atau benar salahnya. Disitulah nanti agama menemukan keutuhannya. Dengan kolaborasi agama yang benar, agama yang baik, dan sekaligus agama yang indah, disitulah nanti Islam itu jadi kekuatan yang rahmatan lil alamin. Baik itu keindahan alam semesta, keindahan jiwa kita, maupun keindahan ilahiyah, keindahan spiritual. Nah, yang spiritual, keindahan jiwa dan lain sebagainya, nanti beliau yang menjelaskan. Saya tadi hanya mengantarkan. Baik, saya kira itu ya, Bapak Ibu, pancingan dari saya. Monggo nanti kalau ada pertanyaan, boleh tanya apa saja, tidak harus tentang materi yang rumit ini. Saya akhiri dulu sementara dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.